Silakan Cindy. Yasir, terima kasih. Kita awali Kompas Petang hari ini, Saudara. Satu unit truk tronton mengalami kecelakaan di ruas tol Purbalenyi kilometer 117 di Kabupaten Bandung Barat. Diduga truk mundur karena tak kuat menanjak. Inilah rekaman video amatir dari pengendara yang merekam detik-detik truk tronton mengalami kecelakaan. Diduga karena remblong di ruas tol Purbalenyi kilometer 117 Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 24 April 2025. Truk tronton hijau ini diduga tak kuat menanjak. Sang sopir berusaha menghentikan truknya dengan cara zigzag, namun menabrak kendaraan yang ada di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini, hanya kerugian material. Saat ini penyebab masih diselidiki unit Gakum Satlantas Polres Cimahi. Informasi selanjutnya, polisi menyatakan motif tersangka pembunuhan pria dalam karung karena alasan ekonomi dan kesal dengan korban. Tersangka adalah rekan kerja korban sebagai buruh konveksi. Hal ini disampaikan oleh Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra dalam gelar perkara di Polda Metro Jaya Jumat siang. Tersangka kesal karena korban yang cuek saat diajak mengobrol. Selain itu, tersangka juga ingin mengambil motor korban. Tersangka merupakan rekan kerja korban sebagai buruh konveksi di Jakarta. Tersangka merasa tersinggung karena korban merasa acuh ataupun mengacuhkan obrolan daripada tersangka. Kemudian sekira pukul 15.00 karena tersangka merasa kesal ataupun emosi dan juga karena tersangka dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, maka muncul niat daripada tersangka untuk memiliki motor milik korban yang diparkir di halaman Hera Bordir atau Sebelum gelar perkara, Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan pekerja konveksi yang jenazahnya ditemukan di dalam karung di bahu jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Tangerang pada Jumat pagi. Polisi menemukan barang bukti utama, yaitu shock breaker motor dan pisau yang digunakan tersangka untuk membunuh korban. Di lokasi, kami menemukan beberapa bercak darah serta alat bukti berupa shock breaker, sepeda motor, dan pisau, serta karung, di mana karung di tempat eksekusi tersebut sama dengan tempat kejadian penemuan mayat. Olah TKP ini kami lakukan untuk mencocokkan keterangan dan barang bukti yang kami temukan. Untuk selanjutnya kami rangkai dalam rekonstruksi dan di dalam berkas perkara penyidikan kami. Polisi juga sudah mengamankan CCTV yang merekam pelaku. Dalam rekaman CCTV, tersangka berinisial N alias R menggunakan motor biru membawa jenazah korban dalam karung. Tersangka tertangkap CCTV Polda Metro Jaya dalam perjalanan usai membunuh korban di tempat kerja mereka di sebuah konveksi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
Jenazah kemudian ditemukan di sebuah got di Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Kota Tanggerang, Banten. Sebelumnya, Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya meringkus pelaku pembunuhan pria yang jenazahnya ditemukan dalam karung di kawasan Batu Ceper, Kota Tanggerang, Banten. Pelaku berinisial N alias R ditangkap pada Rabu sore di sebuah rumah di Kelurahan Panunggangan Utara, Kota Tanggerang. Ia kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan di Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebelum membunuh korban, antara pelaku dan korban sempat terjadi cekcok. Membahas kasus pembunuhan pria dalam karung, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, selamat petang. Selamat petang, Mbak Sidi. Prof, motif sudah diketahui, kesal dan juga ada alasan ekonomi. Apakah motif ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang kerap mendorong pelaku untuk melakukan pembunuhan sesadis ini juga, Prof? Betul sekali. Jadi saya bisa menerima kalau yang bersangkutan memang melakukan suatu perbuatan fatal kepada yang bersangkutan. Lalu kemudian, tapi ada kemungkinan begini, bahwa walaupun sudah dibunuh karena sakit hati, tapi kemudian ada saja kasus di mana korban kemudian dikebumikan baik-baik, ya, atau ditinggalkan secara rapih begitu ya. Namun yang terjadi pada kasus ini adalah bahwa setelah dibunuh lalu kemudian dilakukan langkah-langkah untuk yang kita sebut sebagai degrading, ya, merendahkan dirinya atau melakukan dehumanisasi atas diri korban. Misalnya dengan cara memasukkannya ke dalam karung, lalu kemudian memasukkannya ke motor, dan kemudian lalu menjalankan motor tersebut untuk kemudian dibuang ke got, gitu ya. Jadi bayangkan betul-betul diturunkan derajatnya, bukan lagi sebagai manusia tapi sebagai, mohon maaf, sebagai hewan, gitu ya. Nah, tentang membuang dengan karung dan kemudian dalam motor sendiri, itu saya kira hal yang oke banget tuh ya secara ilmu, ya, dalam arti bahwa yang bersangkutan memang bekerja sejalan dengan psikologi pembunuh. Mengapa demikian? Karena masyarakat beranggapan begini, bahwa seorang pembunuh itu tentu tidak mau kelihatan hasil pembunuhannya, maka dia akan menyembunyikan korban yang dia bunuh, dan kemudian lalu mengendap-endap sembunyi-sembunyi, gitu ya, tidak berani muncul dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian dia lawan ini. Dia muncul di jalan raya dengan motor korban, ya, sekaligus juga dengan karung berisi korban, begitu ya. Dan tentu saja mengapa tadi saya katakan melawan psikologi pembunuh, maka bagaimana mungkin orang lalu kemudian curiga, ya, bahwa di dalam karung itu adalah korban. Ya, jadi dengan kata lain, dia tidak menampilkan profil seorang pembunuh, makanya kemudian lalu dia bisa berjalan dengan tenang, ya, sampai kemudian lalu membuang korbannya di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Demikian. Nah, Prof, tapi dengan sampai melakukan dehumanisasi, kemudian juga modusnya tertangkap CCTV juga, bagaimana Anda mencermati psikologi dari pelaku juga? Nah, tentu saja semua kejahatan pasti ada celahnya, ya, pasti ada bolongnya, dan ketika itulah lalu kemudian lewat bolongnya itulah yang bersangkutan tertangkap. Jadi satu pihak dia memang sudah cerdas itu, ya, dengan bersikap biasa, terbuka, terang-terangan membawa karung, ya, dan semua orang tentu tidak akan mengira bahwa karung itu berisi manusia. Lalu kemudian dia tenang juga mengendarai, tapi ada yang dia lupa, bahwa sebetulnya ada CCTV yang merekamnya. Dan CCTV itu lalu kemudian menjadi satu penyambung, ya, dari rangkaian peristiwa yang lain. Jadi ada orang yang menemukan korban pada saat yang lain, lalu kemudian ada orang yang merasa kehilangan, dan kemudian ada CCTV, maka jadilah, ya, satu rentetan yang kelihatannya tidak disadari oleh si pelaku. Demikian. Nah, tapi ya, lagi-lagi dengan rangkaian kejadian yang dilakukan oleh pelaku juga, untuk kejiwaan dari pelaku, apakah ini juga harus jadi sesuatu yang didalami betul juga oleh polisi? Ya boleh saja, namun saya menduga bahwa yang bersangkutan pertama memiliki kontrol diri yang kuat, ya, dengan kata lain dia tidak panik, malah kemudian bisa mengontrol dirinya dengan cara membuang korban secara tenang. Yang kedua juga cerdas, ya, dia tadi melawan psikologi pembunuh biasa, ya, yang umumnya takut, tegang, dan berusaha sembunyi, malah dia kemudian menunjukkan sesuatu yang sebaliknya.
Dengan begitu lalu kemudian orang tidak curiga padanya. Dan yang ketiga, dia juga memiliki tilik tempat ya, dengan kata lain dia bisa memilih-milih tempat untuk membuang korban, dia bisa menggunakan sepeda motor korban, dia juga bisa mencapai tempat itu dengan baik, dan itulah beberapa indikator bahwa yang bersangkutan sebetulnya sehat ya secara kejiwaan. Demikian. Prof, tapi dengan ketenangan yang seperti yang Anda sampaikan, ini bisa dibaca adalah sesuatu tindakan yang spontan atau justru sudah direncanakan? Oh, saya menduganya ini memang direncanakan ini, ya. Jadi mungkin sekali pada saat pembunuhannya sendiri itu cukup spontan, ya. Dengan kata lain tidak dilakukan dengan misalnya mengadakan satu alat khusus, ya. Jadi saya menduga bahwa spatbor ya, kalau nggak salah yang dipakai sebagai alat pembunuh itu ada di sekitar mereka. Demikian juga pisau juga ada di sekitar mereka. Dengan kata lain, kalau kita memakai pendekatan pidana bahwa perencanaan itu adalah sesuatu tindakan yang memang dilakukan khusus untuk itu, gitu ya. Maka kelihatannya hal-hal yang menjadi pembunuh tadi itu ada di sekitar mereka. Tapi bagaimana dengan karung misalnya? Nah, jangan-jangan karung juga adalah sesuatu yang memang disediakan secara khusus oleh si pembunuh. Pada saat itu lalu kemudian dimensi perencanaan masuk. Demikian juga ketika yang bersangkutan itu memasukkan korban ke karung dan kemudian membawanya dengan sepeda motor, itu juga saya kira bagian dari perencanaan tuh ya. Jadi agar kemudian orang tidak curiga, maka kemudian ya masukkan korban ke bawah motor dan dia jalankan, itu juga bagian dari perencanaannya. Dengan kata lain, maka kalau kemudian dalam hal ini kepolisian, kejaksaan mengenakan ya pasal-pasal pembunuhan berencana, ya saya kira bisa diterima. Demikian. Baik, Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu. Terima kasih. Usai jeda, Saudara, Polda Jatim resmi memecat dan menetapkan Aibtu LC sebagai tersangka kasus pemerkosaan seorang tahanan wanita di Polres Pacitan. Berkas perkara kasus pembunuhan jurnalis Juwita telah diserahkan auditor militer ke Pengadilan Militer Banjarmasin. Persidangan akan digelar awal Mei mendatang.